Kembali bersama kami pemirsa, Jepang mencatat defisit perdagangan lebih dari 70 triliun rupiah pada Mei 2025 akibat penurunan ekspor dan lonjakan tarif dari Amerika Serikat. Tarif tinggi terhadap mobil Jepang membuat pengiriman anjlok, sementara negosiasi antara Tokyo dan Washington belum menemui titik temu. Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 637,6 miliar yen atau setara 71,8 triliun rupiah pada Mei 2025. Ekspor negeri Sakura turun 1,7% secara tahunan, sementara impor juga anjlok 7,7%, yang mencerminkan lemahnya permintaan dalam negeri. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah otomotif, terutama ekspor mobil ke Amerika Serikat. Pengiriman mobil ke Amerika Serikat tercatat anjlok hampir 25% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh tarif tambahan 25% yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap kendaraan impor asal Jepang. Trump juga berencana menambah tarif 24% untuk barang-barang lainnya jika tak ada kesepakatan perdagangan baru. Adapun Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyebut belum tercapai kesepakatan dengan Amerika Serikat karena perbedaan pandangan dalam beberapa poin. Ia menegaskan Jepang tetap menjadi sekutu penting Washington, namun tetap harus melindungi kepentingan ekonomi. Industri otomotif adalah salah satu tulang punggung ekspor Jepang dengan lebih dari 1 juta unit kendaraan dikirim ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft Corp berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan, terutama di divisi penjualan. PHK ini merupakan langkah terbaru perusahaan untuk memangkas biaya di tengah investasi besar-besaran ke teknologi kecerdasan buatan atau AI. Raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft Corp berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan karyawan terutama di divisi penjualan. Melansir dari Bloomberg pada 19 Juni 2025, PHK ini merupakan langkah terbaru perusahaan untuk memangkas biaya di tengah investasi besar-besaran ke teknologi kecerdasan buatan atau AI. PHK terbaru kemungkinan diumumkan awal bulan depan. Bulan lalu, Microsoft mengumumkan pemangkasan sekitar 6.000 karyawan. Pada April 2025, Microsoft mengumumkan rencana untuk menggunakan perusahaan pihak ketiga untuk menangani penjualan perangkat lunak kepada pelanggan skala kecil dan menengah. Akhir-akhir ini, Microsoft menghabiskan puluhan miliar dolar untuk server dan pusat data AI. Sebagai konsekuensinya, perusahaan membatasi pengeluaran di area lain. Microsoft memiliki 228.000 pekerja pada akhir Juni 2024, 45.000 diantaranya bekerja di bagian penjualan dan pemasaran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Honda menarik lebih dari 259.000 unit mobil di Amerika Serikat karena potensi gangguan pada pedal rem yang bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Penarikan dilakukan setelah rekomendasi Otoritas Keselamatan Transportasi Jalan Raya Amerika Serikat dan mencakup sejumlah model Acura dan Honda Pilot. Honda dikabarkan menarik 259.033 unit kendaraan di Amerika Serikat setelah ditemukan masalah pada komponen pedal rem yang dapat berpindah posisi saat digunakan. Penarikan ini menyusul rekomendasi dari Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat atau NHTSA. Masalah ini berpotensi menurunkan efektivitas pengereman dan meningkatkan resiko kecelakaan. Model-model yang terdampak antara lain Acura TLX tahun 2021 hingga 2025, Acura MDX 2023 hingga 2025, serta Honda Pilot Touran 2023 hingga 2025. Seluruh model ini menggunakan sistem pedal rem yang dapat bergeser saat tekanan diberikan, meski belum ada laporan kecelakaan terkait hingga saat ini. Namun NHTSA menyebut risiko teknis cukup untuk mendorong proses recall massal ini. Adapun Honda menegaskan akan melakukan perbaikan gratis di seluruh dealer resmi bagi pemilik kendaraan terdampak. Pelanggan dapat memeriksa status kendaraannya melalui situs resmi Recall Honda atau langsung menghubungi dealer terdekat. Recall ini sekaligus jadi bentuk tanggung jawab Honda dalam menjaga standar keselamatan kendaraan dan kepercayaan konsumen. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Produsen pesawat asal Eropa Airbus berhasil mengantongi pesanan senilai total 21 miliar dolar dalam gelaran Paris Air Show. Pada 18 Juni 2025, Airbus meresmikan pesanan 10 pesawat jarak jauh dari Starlux Airlines Taiwan. Produsen pesawat asal Eropa Airbus berhasil mengantongi pesanan senilai total 21 miliar dolar dalam gelaran Paris Air Show.
Pada 18 Juni 2025, Airbus meresmikan pesanan 10 pesawat jarak jauh dari Starlux Airlines Taiwan, memberikan dorongan positif di tengah minimnya gebrakan dari pelanggan besar mereka seperti AirAsia. Secara keseluruhan, Airbus mencatat 148 pesanan pasti senilai 14,2 miliar dolar, termasuk 6 yang sebelumnya sudah diumumkan serta 102 pesanan sementara senilai 6,7 miliar dolar berdasarkan estimasi harga pengiriman dari Cirium Ascent yang berbasis di Inggris. Para peserta sempat memperkirakan bahwa ajang Paris Air Show kali ini akan lebih tenang dari biasanya, terutama setelah Boeing menandatangani kontrak besar dalam kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah. Pasca kecelakaan di India, Boeing mengurangi kehadiran di pameran untuk fokus pada penyelidikan insiden tersebut. Sebaliknya, Airbus terus mengumumkan kontrak baru dan menunjukkan kepercayaan diri terhadap permintaan pasar, bahkan mengisyaratkan kemungkinan meningkatkan dividen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Woodside Energy Australia menandatangani kontrak jangka panjang dengan Petronas Malaysia untuk memasok gas alam cair atau LNG mulai 2028. Woodside akan memasok 1 juta ton LNG setiap tahun ke Malaysia mulai 2028 hingga 2042. Woodside Energy dari Australia resmi menandatangani kesepakatan pasokan LNG dengan Petronas Malaysia. Dalam kontrak ini, Woodside akan memasok 1 juta ton LNG setiap tahunnya ke Malaysia mulai 2028 hingga 2042. Kontrak ini memperkuat kerjasama energi lintas negara sekaligus mempertegas pentingnya LNG dalam bauran energi kawasan. Kesepakatan ini mencerminkan meningkatnya permintaan LNG di Asia Tenggara, terutama dari Malaysia yang tengah memperkuat ketahanan energi nasional. Sebelumnya, anak perusahaan Petronas juga menandatangani kontrak pembelian LNG dari Commonwealth LNG yang berbasis di Amerika Serikat. Langkah-langkah ini menunjukkan strategi jangka panjang Malaysia dalam mengamankan pasokan energi yang stabil. Di sisi lain, Commonwealth LNG menyatakan pasokan LNG akan efektif setelah keputusan investasi final rampung pada kuartal ketiga tahun ini. Produksi LNG pertama di fasilitas mereka di Louisiana, Amerika Serikat ditargetkan bisa dimulai akhir 2029. Adapun dengan kontrak jangka panjang dan jaminan pasokan, Malaysia berada di jalur yang kuat untuk memastikan keamanan energi jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.